Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani Khairunisa, CGP Angkatan 11, kelas 111 Kabupaten Ponorogo. Saya Cut Aulia Nora Sakina. Saya Nur Aulia Ulfa. Saya Prayudi. Kami akan mendemonstrasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Kami akan bergantian peran sebagai supervisor, coach, dan kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ria, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Yudi. Selamat pagi juga. Oke, Bu Ria, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, dalam keadaan sehat. Mana Pak Yudi kabarnya? Juga alhamdulillah. Bu Ria, sebelum kita melakukan kegiatan kucing supervisi akademik, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Ria. Pertama-tama kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah kegiatan coaching sudah sesuai dengan alur delta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana beliau nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coach yaitu beliau. Kemudian juga jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Ria, adapun pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Bu Ria, yaitu kompetensi apa yang akan Bu Ria kembangkan pada coaching hari ini? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Ria. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik akan yang ingin diobservasi? Ya, baik Bapak. Kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Bapak, mendengarkan secara aktif Pak, kemudian juga mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Ria pada proses coaching hari ini? Ya Pak, saya itu ingin coach saya itu menemukan solusinya, kemudian menemukan strategi yang tepat, langkah-langkah yang tepat untuk coach saya menyelesaikan masalahnya. Oke, baik Bu Ria. Demikian pra observasi kita hari ini ya. Silakan nanti Bu Ria melakukan proses coaching bersama coachingnya. Semoga nanti berjalan dengan lancar ya. Amin. Terima kasih Pak Yudi. Sama-sama Bu Ria. Selamat siang Bu Nisa, bagaimana kabarnya? Siang Bu, ya alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Nisa menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan? Iya Bu, sejujurnya saya itu sedikit ada rasa sedih dan khawatir Bu, karena di kelas saya itu ada siswa yang belum ada motivasi dalam belajarnya. Kemudian dia itu mengalami keterlambatan dalam berpikir, sehingga dalam pelajaran dia itu kurang fokus Bu. Baik Bu, saya menghargai kejujuran Bu Nisa. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Nah, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Bu? Ada sih Bu, tapi mungkin di sesi terakhir saja ya Bu ya. Baik Bu, oke kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Siap. Baik Bu Nisa, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Bu. Di pembelajaran saya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya, ada siswa yang terlambat dalam berpikir, kemudian belum memiliki motivasi intrinsik sehingga kurang fokus di pembelajaran itu. Baik, apa tujuan akhir yang ingin Ibu inginkan? Oke. Saya sebenarnya hanya ingin siswa itu seperti teman-teman yang lain, bisa memahami materi,
sama seperti anak-anak yang lain, jadi tidak ketinggalan Bu, untuk belajarnya. Bagus Bu Nisa. Apa Bu Nisa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Ya, saya ingin sederhana saja Bu, dia bisa membaca, menulis, dia bisa fokus, dan seperti teman-temannya belajar secara penuh. Seperti itu. Bu Nisa, jadi Bu Nisa tadi ingin sesi belajarnya secara penuh ya. Iya. Muridnya Bu Nisa. Iya. Kemudian Bu Nisa, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Nisa. Iya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menyampaikan materi siswa tersebut? Oke. Karena anak itu belum ada motivasi dalam diri anak itu ya Bu, sehingga anak itu kurang fokus. Jadi ketika saya menjelaskan itu anak kurang memahami materinya Bu. Iya, seperti itu. Coba Bu ceritakan lebih lanjut seperti apa? Saya di dalam kelas itu sebenarnya saya shock ya Bu, kaget. Dulu kan berbeda, sangat berbeda murid yang dulu dengan murid yang sekarang. Murid yang sekarang itu dengan karakteristik yang beraneka ragam, dan ada dua orang sebenarnya. Satu orang itu sudah dengan guru pendamping, yang satu ini yang menjadi PR saya, belum ada memiliki motivasi intrinsik untuk belajar itu tadi Bu. Saya sedih ya, tapi gimana ya, terbawa sampai rumah, seperti itu. Betul Bu Nisa, saya sangat memahami perasaan Bu Nisa. Bagaimana Bu Nisa untuk bisa menghadapi situasi tersebut Bu Nisa? Di awal-awal coba saya pahami anak itu, setelahnya jika saya penat atau ada masalah dan memikirkan anak ini, saya menerapkan mindfulness terhadap diri saya sendiri, dan juga pernah Bu, saya terapkan mindfulness ini, teknik stop, ke siswa saya di kelas. Baik Bu Nisa, kita akan bersama-sama untuk mencari solusi dalam mengatasi hambatan ini ya Bu. Kemudian apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Saya ingin anak ini juga bisa baca tulis secara sederhana saja Bu, tidak muluk-muluk, sesuai dengan standarnya dia. Baik Bu Nisa, jadi Bu Nisa tadi ingin anak Ibu itu bisa baca tulis. Iya. Seperti itu ya Bu. Nah, sekarang mari kita untuk merancang rencana aksinya coba. Apa Bu rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Pertama-tama tentunya saya juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya dalami dari orang tuanya. Kemudian dengan rekan sejawat yang pernah menghadapi anak seperti ini. Kemudian dari tim teaching di kelas saya, karena di dalam kelas kan ada 2 guru Bu yang membantu saya. Tentunya kepala sekolah juga saya libatkan dalam hal ini, karena saya juga bercerita kepada kepala sekolah. Bagus sekali Bu. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi? Kalau prioritas langkah awal saya ketika di kelas juga saya gunakan metode khusus seperti melakukan pendekatan face to face dengan anak ini. Kalau di rumah juga saya berkolaborasi dengan orang tuanya, di sekolah juga dengan tim teaching, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah. Baik Bu Nisa. Kemudian apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Strateginya itu tadi Bu, selain yang saya sebutkan tadi, saya memasang menghiasi papan tulis saya dengan menggunakan huruf abjad. Jadi kalau anak yang kesulitan yang seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga menuliskan di situ. Coba saya beri pelajaran tentang ini, huruf abjad saya kasih soal, kemudian dia membaca huruf abjadnya apa. Baik Bu Nisa, langkah-langkah yang sangat baik ya Bu Nisa. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu untuk mengatasi permasalahan ini dengan lebih efektif. Kemudian bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana ini? Saya kira saya sudah melakukan dengan baik Ibu. Semoga rencana yang sudah saya susun bisa terrealisasikan. Betul sekali Bu Nisa. Baik, sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya Bu. Apa Bu komitmen yang Ibu rencanakan untuk aksi Ibu? Komitmen saya ingin memberikan pembelajaran yang mudah dipahami, khususnya untuk anak ini. Kemudian saya juga melakukan rencana ini berulang kali Bu, maksudnya tidak hanya 1 kali saja, harus dilakukan berulang-ulang strategi ini atau metode
khusus ini agar memberikan dampak yang baik ke anak tersebut. Bagus sekali Bu Nisa. Kemudian siapa Bu? Siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Oke. Siapa ya Bu? Ya itu tadi mungkin ya di kelas ada teman tim teaching saya, kemudian rekan sejawat yang pernah menghadapi anak keterlambatan berpikir, dan juga saya kolaborasi dengan kepala sekolah pasti. Ya, bagus sekali Bu Nisa. Kemudian bagaimana Bu dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Oke. Saya insya Allah akan melakukan secara konsisten Bu. Prioritas saya dengan konsisten maka akan menghasilkan dampak yang baik ya Bu. Semoga meskipun usaha saya kecil, semoga dapat memberikan dampak yang besar untuk anak ini. Amin. Semoga dapat terkabul ya Bu. Amin. Selamat mencoba Bu Nisa. Iya. Semoga sukses. Amin. Anaknya juga semoga bisa mengalami perubahan ya Bu. Oke, amin. Kemudian Bu Nisa, kira-kira kapan ya Bu Nisa kita dapat ketemu lagi ya Bu? Kapan ya Bu? Kalau 1 minggu misalnya minggu depan gitu gimana Bu? Saya tak melakukan action dulu. Nanti saya akan semoga saya bisa bercerita yang bagus-bagus ke panjenengan sesuai yang saya lakukan. Amin. Semoga ya Bu anaknya Iya. dapat mengalami perubahan. Oke. Terima kasih kuliah sudah memberikan bimbingan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Nisa. Assalamualaikum, selamat siang Bu Lia. Waalaikumsalam Pak Yudi, selamat siang juga. Oke, tadi Bu Lia sudah selesai melaksanakan coaching ya. Iya Pak. Oke, nah sekarang sebelum kita melakukan kegiatan penutupan dari rangkaian proses observasi kali ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Lia. Gitu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Lia lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ini Bapak, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur delta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab, sampai dengan juga ada kalibrasi, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci saya untuk menceritakan masalah dan kunci saya juga dapat menemukan solusi. Baik Bu ya, menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur delta. Juga sudah menggali atau mengidentifikasi masalah kunci sehingga kunci merasa nyaman dan sharing akan permasalahannya. Nah, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot hingga menemukan solusinya. Kegiatan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya Bu Lia, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari proses coaching yang baru saja dengan lakukan? Kompetensi apa lagi? Oh iya Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin Pak ya, lebih memahami alur kita, kemudian juga lebih memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian juga mendengarkan dengan aktif, menggunakan rasa Pak ya. Kemudian hal itu juga saya lakukan agar kunci saya itu dapat menemukan masalahnya. Menemukan solusinya Bu ya. Oh iya Bapak. Iya, menemukan solusinya. Oke. Baik Bu ya, semoga kedepannya kita dapat melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Oke. Untuk observasi hari ini sudah saya cukupkan Bu ya. Semoga nanti bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, terima kasih atas waktunya Bu Lia.